Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, yang saya hormati Bapak Saiful Mukhti MPD selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Ya, adanya video ini untuk tugas UTS ilmu pendidikan Islam. Nah, di sini ada 10 jawaban 10 soal yang saya akan jawab. Soal yang pertama tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam. Menurut Islam, manusia itu punya 3 peran penting. Pertama, sebagai makhluk individu yang memiliki akal, potensi, dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma syaa." Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Kedua, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan kerjasama, saling menghormati, dan tolong-menolong. Nah, yang ketiga, manusia adalah hamba Allah yang tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Jariyat ayat 56. Dari sini terlihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya membuat seseorang pintar, tetapi juga membentuk akhlak, kepedulian sosial, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak ke soal kedua tentang pendidikan Islam sebagai pendidikan sepanjang hayat. Dalam Islam, belajar tidak mengenal batas usia. Selama hidup, manusia harus terus menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perintah belajar juga terlihat dari wahyu. Terlihat dari wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Di zaman sekarang konsep ini sangat penting karena teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Kalau berhenti belajar, kita akan tertinggal. Karena itu, pendidikan Islam mengajarkan agar seseorang terus belajar dan memperbaiki diri sepanjang hidupnya. Nah, yang ketiga, pengertian dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Menurut Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk kepribadian muslim. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam adalah usaha membina peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi, ilmu pendidikan Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara mendidik manusia sesuai nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya bukan hanya membuat seseorang cerdas, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Nah, hal ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW tentang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, lanjut ke jawaban yang keempat tentang hubungan. Nah, jadi hubungan visi misi dan paradigma pendidikan Islam. Visi adalah gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan misi
Ya, berlanjut ke nomor 4, hubungan visi, misi, dan paradigma pendidikan Islam. Visi adalah gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Visinya adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlaknya. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya melalui pembelajaran, pembinaan karakter, dan penguatan nilai agama. Sedangkan paradigma adalah cara pandang yang menjadi dasar seluruh proses pendidikan. Ketiganya saling berkaitan. Visi menentukan tujuan, misi menentukan cara mencapainya, dan paradigma menjadi landasan berpikirnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka akan hadir generasi muslim yang berkualitas dan berakhlak mulia. Lanjut ke jawaban kelima, landasan pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga memiliki beberapa landasan penting. Yang pertama itu teologis, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua filosofis, yaitu memberikan arah dan tujuan pendidikan. Yang ketiga psikologis, yaitu memahami perkembangan peserta didik. Yang keempat sosiologis, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yuridis, yaitu berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Yang keenam kultural, yaitu memperhatikan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang keenam ilmiah, yaitu berdasarkan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semua landasan tersebut saling melengkapi agar pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan zaman. Dan jawaban yang keenam tentang perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Pada masa klasik, pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Banyak ilmuwan muslim lahir dan berbagai ilmu berkembang pesat. Pada masa pertengahan, perkembangan pendidikan mulai menurun karena konflik politik dan penjajahan. Sedangkan pada masa modern, pendidikan Islam mulai melakukan pembaruan dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum serta memanfaatkan teknologi. Menurut saya, masa modern paling berpengaruh terhadap pendidikan saat ini karena sistem pendidikan yang digunakan sekarang banyak mengadopsi hasil pembaruan pada periode tersebut. Nah, lanjut ke jawaban yang ketujuh, kompetensi dan karakteristik pendidikan Islam. Dalam Islam, guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga teladan. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Karena itu seorang guru harus memiliki kemampuan mengajar yang baik, menguasai materi, mampu berinteraksi dengan masyarakat, dan memiliki kepribadian yang baik. Selain itu, guru juga harus ikhlas, sabar, jujur, dan adil. Bertanggung jawab karena peserta didik akan banyak meniru perilaku gurunya. Lanjut ke nomor yang ke-8. Tentang hubungan kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum adalah tujuan dan rencana pembelajaran yang ingin dicapai, sedangkan metode pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kurikulum yang bagus tidak akan berhasil tanpa metode yang tepat. Misalnya, jika tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak yang baik, maka metode yang digunakan tidak cukup hanya ceramah, harus ada keteladanan, pembiasaan, diskusi, dan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kesesuaian antara kurikulum dan metode pembelajaran. Lanjut ke jawaban yang ke-9 tentang tantangan pendidikan Islam di era modern. Saat ini pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan menurunnya moral sebagian generasi muda. Globalisasi membuat budaya asing mudah masuk. Teknologi juga sering disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti penyebaran hoaks atau konten negatif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pendidikan Islam
perlu memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kualitas guru, memanfaatkan teknologi secara positif, dan menjalin kerjasama dengan keluarga serta masyarakat. Nah, dengan begitu pendidikan Islam tetap mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Nah, yang terakhir, nomor ke-10 tentang peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda. Menurut saya, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Terutama di era digital, melalui pendidikan Islam, generasi muda diajarkan untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Contoh nyatanya adalah penggunaan media sosial untuk dakwah, belajar Al-Quran secara daring, mengikuti kajian online, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Nah, jadi pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang beriman, berakhlak baik, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Nah, tak terasa sudah di akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.